memanfaatkan teknologi untuk membantu siswa belajar dan memahaminya pada pelajaran tersebut. Tadi Bapak menjelaskan untuk menggunakan Google Form kepada siswa. Ini yang saya tanyakan Pak, khususnya di kelas 4. Kelas 4 itu bisa dikatakan jumlahnya cukup banyak, 10. Kemarin saya sempat menanyakan kepada siswa, siapa yang mempunyai HP pribadi? Ternyata yang mempunyai HP pribadi itu Pak hanya 1 orang. Sedangkan saya ada salah satu teman di sini sudah menggunakan Google Form pada kegiatan asesmen. Dan saya juga ingin ikut juga belajar. Tetapi kendalanya ini HP Pak. HP yang dimiliki siswa itu bukan HP pribadi, tapi HP punya orang tua. Tadi Bapak juga menyampaikan banyak cara, misalkan bisa menggunakan HP dari teman-teman guru ataupun laptop yang punya sekolah. Nah, saya tanya saja apakah cara menggunakan Google Form pada asesmen. Sedangkan teman-teman guru ada kepentingan, ada yang mau pegang HP. Sedangkan asesmen itu kan digunakan dalam waktu cukup lama, 1 jam atau 2 jam depan. Apalagi asesmen tersebut ada lebih dari 1 pembelajaran. Terus kan ya enak teman-teman guru kalau pinjam HP-nya. Sedangkan jumlah laptop yang ada di sekolah kita ini mungkin bisa dikatakan masih minim. Bagaimana Pak cara mengatasinya ini kalau peserta ingin menggunakan Google Form pada asesmen, pada kegiatan asesmen sumatif? Mengingat siswa itu tidak memiliki HP pribadi. Begitu kan itu yang saya bertanyakan. Lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mulai iPad. Baik, langsung saya jawab Bapak Ibu, terutama kepada Ibu Dini langsung menanggapi apa yang saya sampaikan tadi. Betul Bapak Ibu, bahwa kita di sini di sekolah fasilitas masih belum lengkap. Bahkan sekarang punya laptop 4, punya laptop 4, dan dari teman-teman guru juga mungkin ada kepentingan tadi. Nah, sebenarnya banyak Bapak Ibu strategi kita. Misalnya siswanya ada 10, yang punya HP hanya 1, Lasmi, kelas 4 ini. Ini perlu komunikasi lagi. Kira-kira anak-anak kalau pinjam bapak ibu di rumah, apa boleh dibawa ke sekolah? Itu cuma komunikasi nanti kepada anak nanti. Tindak lanjutnya dulu. Ini merupakan kelemahan yang ada di sekolah kita ini. Nah, komunikasikan dulu. Coba tanya sama ibu dulu. Seandainya pinjam dibawa ke sekolah hari ini, 1 hari bisa bandar. Nah, kalau nanti ada jawaban tidak bisa, nanti dibuat strategi per kelompok Bapak Ibu. Kelompok misalkan ada 10 siswa, itu dilakukan bisa 2 sesi, bisa dilakukan 3 sesi. Yang penting misalnya laptopnya sekolah ada 3, bisa dilakukan 4 sesi. Dalam 1 hari itu 4 sesi, paham Bapak Ibu? Sesi pertama absen 1, 2, 3 yang mengerjakan. Soalnya jangan banyak-banyak dulu, ini kan PTS, masih asesmen sumatif. Sesi kedua absen 4, 5, 6. Nah, itu langkah kalau Bapak Ibu mau berusaha. Apa yang menjadi kendala, saya kira ada solusinya. Itu strategi dari Bapak Pak Rusdi, strategi Pak Rusdi. Mungkin Bapak Ibu punya solusi yang lebih baik nanti bisa dipinjam kepada teman guru HP-nya yang tidak dipakai. Kita paling maksimal lah pelaksanaan PTS itu 30 detik lah, 20 menit, 30 menit bukan detik, 30 menit, setengah jam. Ya.
Nah, misalkan itu akan ini hanya mencoba satu pelajaran dulu dicoba di awal semester ini untuk melatih anak, merangsang anak itu lebih semangat, memotivasi. Oh, saya walaupun kegiatan ujian pakai HP, pakai laptop di sekolah. Berbeda dengan sekolah yang sudah lengkap, yang dapat bantuan Chromebook di sekolah itu berbeda. Ya mudah-mudahan tahun ini kita dapat jatah juga dari Dinas Pendidikan, dari pemerintah untuk mendapat fasilitas Chromebook. Itu salah satu cara, Ibu Dini. Saya kira tidak ada suatu masalah tidak bisa diselesaikan. Saya ingat dasarnya ini jelas dari Nabi di kulli da'i dawa'u, setiap penyakit pasti ada obatnya. Penyakit apapun kalau kita yakin, apalagi cuma fasilitas duniawi ya, seperti tidak memiliki HP ya, itu sangat mudah untuk menyelesaikan. Saya kalau komunikasi dengan wali murid, saya yakin dipinjamkan kepada anak untuk dibawa. Sepenting komunikasi lah. Nanti saya kirim surat kepada wali murid bahwa hari ini tanggal ini di sekolah akan melakukan asesmen sumatif dengan menggunakan HP, untuk memohon kepada bapak ibu wali murid untuk meminjamkan 2 jam di sekolah, nanti dikembalikan lagi. Insya Allah bisa. Ini tergantung kita. Yang penting ada kemauan untuk berubah ke generasi Z ini. Generasi Z. Kita tentukan sekarang kita masuk ke generasi Z. Gimana Bapak Ibu? Iya, koordinasi. Yang penting Bapak Ibu sekarang sudah siap alatnya dulu, alat asesmennya. Meskipun cuma satu pelajaran dulu. Misalkan IPA, ya, 1 dulu. Yang penting anak sudah pengalaman. Tidak usah semuanya dulu. Yang lainnya pakai manual, print ya, yang lainnya. Kalau kelas 6 sudah mulai tahun kemarin, 2023 sudah melakukan. Saya harapkan nanti ke depan 4, 5, 6 ini bisa di PTS ini, di asesmen sumatif ini bisa melakukan ujian minimal itu. Apalagi kelas 1 sampai kelas 3, kelas rendah bisa, itu saya akan jempol depan. Kemarin sudah disampaikan di Bandar 3, apakah tidak layak seorang guru mendapat ekspektasi amat baik? Saya jelaskan kemarin, itu tergantung dari kepala sekolah. Kalau memang guru tersebut kinerjanya, perilaku kinerja tidak berdasarkan yang ada di pengelolaan kinerja itu komponen itu ada berorientasi, ada loyal, komitmen, bertanggung jawab, ada 7 komponen itu sudah terpenuhi semuanya guru itu, dan selalu ada di sekolah, tidak meninggalkan kelas, selalu bersama anak, itu tergantung dari Bapak Ibu kepala sekolah. Diberi jempol 3 itu amat baik, apalagi 4 itu amat baik plus. Itu di penilaian kinerja. Saya harapkan ke depan teman-teman saya akan memberikan di sekolah ini tidak akan sama nilainya, ada yang baik, ada yang amat baik. Masa sekolahan SD Negara 1 ini nilainya baik semua, pasti ada yang amat baik. Berarti ada upaya untuk meningkatkan diri dari itu. Silakan Pak, mungkin ada yang disampaikan. Tentang penggunaan IT yang mengarahkan kepada siswa. Nah, terus sekarang yang saya tanyakan Pak, itu bagaimana untuk guru mengajarkan kepada siswa yang tidak tahu mengoperasikan laptop dan juga Google Form? Karena nanti pembuatan pertanyaan untuk masuk ke Google Form itu kan setidaknya menggunakan Google Form.
baik membuat pertanyaannya dan juga membuat pilihannya. Jadi itu secara pribadi saya, Pak, itu saya tidak tahu bagaimana caranya. Jadi setidaknya kan kita guru sebelum menggunakan Google Form itu untuk disampaikan kepada murid, itu setidaknya kan kita ada diklat lah antar guru seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Rudi. Ya. Saya sebelum memerintah pasti akan memberikan pelatihan dulu kepada Bapak Ibu guru, meskipun itu bentuknya adalah berbagi praktek baik nanti. Misalkan seperti apa yang disampaikan Pak Rudi, masih nol, tidak tahu sama sekali seperti apa Google Form. Nah ini nanti akan diberi materi itu, kan sudah diprogramkan. Setelah kegiatan ini kami akan memprogram terutama yang pertama itu mempelajari Google Form. Seperti kemarin itu kami memberi program aplikasi Canva. Ternyata setelah tahu satu kali bisa seterusnya. Baru ini kan sudah bisa. Nanti setelah saya hari ini aja kalau diberikan itu baru langsung bisa. Tinggal mengeklik di sini. Nih, Google Form. Tidak usah, jawabannya langsung di sini. Kalau ada teman guru yang tidak tahu, langsung ketik seperti ini. Google Form ini sudah masuk ke Google Form, masuk langsung ke sini. Tak usah repot. Sekarang ini zamannya sudah zaman generasi Z. Yang penting ada kemauan Bapak Ibu. Tak usah kabar